yang setelah kalian buka puasa ya kan. Dan gak dirasa-rasa nih kayaknya bentaran lagi udah mau lebaran. Ya Allah, lebaran lagi. Kayak baru kemarin aku lahiran. Terus nggak bisa ikut puasa karena lagi nyusuin. Terus juga nggak bisa ikut sholat Id karena bayiku belum 40 hari. Terus tiba-tiba udah setahun aja nih si adek dan si kakak udah 9 tahun. Terus lebaran lagi. Oh ya, by the way, hari ini aku mau spill belanjaan aku di bulan Februari. Mostly sih ini beberapa produknya ada yang aku repurchase dan berkali-kali aku beli. Jujur bulan Februari aku lumayan banyak explore produk-produk ya. Sampai hampir 2 keranjang. Ini keranjangnya lucu banget by the way. Ini aku beli di Beceng. Apa sih nama tokonya? Aku lupa ya. Itulah intinya ya. Yaudah, mari kita bahas satu persatu. Tapi sebelumnya, hi, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, Riri Tas. By the way, aku tuh bacain komen di beberapa konten terakhirku ya. Either di YouTube ataupun di Instagram, di TikTok, di Thread. Banyak yang bilang Kak Riri kok belakangan terlihat beda, terlihat fresh, matanya tuh terlihat beda. Apakah mataku sebelumnya begini? Apa sekarang terlihat lebih segar? Katanya seperti melepas sesuatu yang berat banget gitu. Well, kayaknya fase menjadi ibu tuh memang fase belajar sepanjang kehidupan ya. Dan mungkin gongnya tuh kemarin bebannya lepas sekalian pas anak pertamaku, kakak Yain, operasi amandel. Kalau misalnya kalian belum nonton videonya, kalian bisa nonton video YouTube sebelumnya, judulnya Operasi Amandel Anak Riri Prams. Nah, itu bisa muncul di situ. Kalau kalian belum nonton, silakan ditonton. Itu kayak cerita personal aku dan memang agak sedikit nangis bombay ya aku di video itu, tapi semoga kalian berkenan dan rasanya memang setelah itu aku lebih relax. Dan seneng banget ini aku bisa nge-recap ya produk-produk yang aku belanjain. Dan beberapa produk yang aku beli ini beneran bikin happy banget sih. Makanya aku pengen share ke kalian dan semoga rasa happy-nya ini nyampe juga ke kalian. Pertama yang aku beli sendiri di bulan Februari, antara Februari apa Januari gitu ya. Aku diundang ke acaranya tapi aku nggak bisa hadir. Jadi yaudah biar aku gercep review dan nyobain, aku beli aja lah. Ternyata nih produk sold out sekarang. Ini eyeshadow paletnya Luxe Crime Rose Royal. Dia tuh ada 2 warna ya. Warna kulitku itu neutral warm, sawo matang cerah, dan personal colorku itu lebih ke warm spring bright. Warna-warna spring, warna yang warm gitu ya, warm tone, itu aku udah banyak banget eyeshadownya. That's why aku pilih warna Rose Royal karena aku pengen warna yang lebih neutral to cool. Tuh warna-warna kayak gini. Again, aku puas banget sama eyeshadownya Luxe Crime karena dia ini pigmentasinya bukan yang terlalu pigmented banget, tapi masih keluar warnanya. Cuma dia nggak yang buttery ngeblok sampai susah di blend. Tuh pigmentasinya nampol banget kan. Dan ternyata setelah aku beli, aku dapet PR package-nya dong. Jadi iya, aku punya dua-duanya. Pada akhirnya pun aku punya dua-duanya dan kepake memang. Ini pembelian yang bikin happy karena udah lama banget aku nggak beli eyeshadow palette. Next is Rainy Beauty. Aku baru denger brand ini pas aku lagi nyari blush on warna ungu. Kalian tahu kan, sempat viral tuh menjadi tren di bulan kemarin. Foundation, cushion ya, complexion yang kegelapan atau terlalu kuning di mix sama blush yang warnanya ungu. Jadinya warnanya lebih neutral, lebih match ke kulit gitu. Nah, aku nyari lah si blush on ungu. Susah banget nyarinya. Tiba-tiba nongol brand Rainy ini yang punya warna agak ungu. Dan untuk Rainy ini kalau nggak salah brand lokal ya dia harusnya ya. Ini shade down. Nih packagingnya kayak gini. Packagingnya gini tuh. Lucu banget. Pas datang kayak packagingnya indie banget tuh. Gemes. Nih aku punya 2 ini. Yang satu shade apa nih? Oh, yang ini down, yang ini daylight. Yang down ini warnanya, bentar, kita cek aplikatornya. Dia model kuas gede dan angled gitu. Ini yang shade down. Tuh, warnanya pinkish purple gitu. Terus kalau yang down ini warnanya light peach. Oh my god, cantik banget tuh. Tuh, warnanya peachy orange gitu. Coba ya kita blend ya. Nih kalau di blend, tuh.
Tuh. Dia liquid yang bener-bener, aduh liquid banget lah pokoknya. Tipe blush yang ngasih warna tipis, meronanya, dan better dipakainya itu menurutku ya karena teksturnya liquid banget sebelum di set powder sih. Dan ini kok kayak ngestain gitu ya. Aku belum sempet pakai sih. Coba kalau dihapus dia nggak ngestain. Dan kemarin pas aku beli aku tuh dapet gratisan glow lip tint shade 8 PM. Wow, malam tuh. Di packagingnya kayak gini. Bagus banget ya packagingnya ya. Warna ungu, merah berry gitu. Tren warna 2026 nih aku rasa ya, burgundy. Warnanya kayak wine berry gitu. Yang dimana ini bukan warna aku sih. Cuma cakep aja. Tuh lihat tuh. Ada wanginya. Tapi very generous ya untuk hadiahnya. Oh dia gel gitu. Tuh. Oke untuk perkenalan Remy Beauty oke banget sih. Wah nyari blush on ungu itu kan susah banget ya. Terutama yang ini nih. Sisi Glam ini. Yang shade Lilac Dream. Ini harganya aku nemu di resellernya ya, bukan di official store-nya karena si Glam ini ada official store nggak sih? Aku lupa deh. Nyari-nyari agak susah soalnya. Ketemu harganya 130 ribuan ya, 140 ribu lah. Hampir 150 ribu gara-gara dia viral ya. Warnanya tuh lilac. Nih warnanya kayak gini. Tuh. Ashy gitu. Lilac ashy, cool tone banget. Dan di aplikatornya tuh juga modelnya kayak ombre gitu. Dan dia aplikatornya ini modelnya sponge. Lucu ya. Terus di dalamnya tuh isinya kayak titik-titik gitu loh. Kelihatan nggak? Ngambil produknya kali ya. Modelnya kayak gitu. Kayak di press di dalam nyerep gitu kali ya. Lucu juga ya packagingnya. Nah ini oke banget sih buat nyampur. Menurutku ya ini tuh light banget. Liquid blush yang very light. Jadi buat dicampurin sama complexion dia nggak bakalan ngerusak tekstur dan formula. Pas aku ke Korea tahun 2024 tuh rame banget produk-produk di etalase yang living itu. Kok yang living sih Olive Young? Yang living mah essential oil ya. Banyak banget intinya blush on warna lilac ataupun ungu. Sayangnya aku nggak kepikiran buat beli. Kenapa nggak beli aja sih? Ini aku nggak beli, tapi ada cerita sedikit. Jadi pas si blush on ungunya ini udah datang, lagi bengong, tiba-tiba aku nengok ke rak make upku, udah ada produk BLP dari lama nangkring di situ. Cuma belum sempet aku colak-colek ya, karena datangnya pas aku baru lahiran. Kalau nggak salah apa deket-deket lahiran gitu deh. Blush on Moon Blush, shade-nya Moonlight Lovers, dan warnanya itu hampir ungu. Lihat, jadi ternyata BLP juga ada blush on ungu, cuma ungunya itu ungu pink tua ya. Kayak ya Allah, udah capek banget nih gue nyari blush on sampai berhari-hari, seminggu 2 minggu nggak nemu. Ternyata ada nih produk nangkring di rak make upku yang belum kecolek. Memang ya harus sering bebenah, nggak boleh ngediemin rak make up, harus dirapihin karena kadang suka ada hidden gem di rak make up sendiri. Next is another product dari Luxe Crime. Ini dulu aku dapet saat launch untuk PR package-nya. Luxe Crime Glow Getter Dewy Setting Spray. Ini sebenarnya bukan aku pakai untuk spray di muka, tapi aku pakai untuk spray di puff makeup ataupun di kuas makeup. Jadi sebelum aplikasiin complexion kan biasanya puff si sponge makeupnya itu kan harus dalam keadaan lembab. Nah biasanya aku spray pakai ini. Nggak tahu kenapa ya, wanginya tuh enak banget, calming banget. Dia ada aromanya, tapi aromanya tuh enak banget. Aku beli dari yang besar, size besar nih 150 ml. Sampai sempet beli yang size cimitnya, udah habis juga. Dan sekarang beli lagi karena kemarin tuh lagi diskon di websitenya. Jadi setiap tanggal gajian akhir bulan gitu deh, di websitenya itu diskon 50%-an, up to 50%. Jadi murah banget, ini nggak nyampe 100 ribu, jadi 70 ribu kalau nggak salah yang 150 mili. Intinya lebih murah sih daripada di Shopee. That's why aku repurchase nih kemarin ini nih, baru datang nih. Happy banget akhirnya ada si setting spray wangi ini lagi. Berikutnya ini Wardah Spray On Serum Replump and Glow. Ini rame banget, viral banget katanya. Ini tuh bisa dibilang jadi dupe-nya brand mahal, tahu kan? Coba ya kita shake. Kebetulan aku pernah nyobain si brand mahalnya itu.
Coba kita compare. Karena si brand mahal itu setelah di spray, di kulit tuh jadi halus banget gitu. Apakah yang Wardah ini sama seperti itu? Coba ya. Halus sih. Oke. Dia tetap ada rasa bikin kulit tuh jadi licin, halus, blurry gitu, tapi enggak senendang yang brand mahal. Jadi kayak kalau di compare mungkin bisa dibilang ini hanya 30% miripnya. Masih belum bisa lah ya tentu untuk apple to apple sama brand yang mahalnya, tapi iya lumayan. Tapi ya tetap sih dari harga aja memang sudah jauh. Tapi lumayan bisa menggantikan kalau misalnya butuh buru-buru untuk make upan, udah pakai satu produk ini aja cukup, langsung sunscreen setelahnya gitu. Untuk mempersingkat oke sih. Another produk Wardah yang harus banget aku repurchase setiap beberapa bulan sekali. Tada! Micellar waternya. Ini yang oil infused. So far baru ini yang bisa menggantikan produk yang terafiliasi. Itu tahu kan ya? Aku beli banyak kenapa? Karena selain untuk makeup yang waterproof, aku juga suka pakai untuk bersihin kuas make upku. Jadi nggak perlu dicuci setiap hari lagi karena aku memang make upannya setiap hari gitu ya. Jadi kalau misalnya dicuci butuh kering tuh ya Allah lama banget. Harusnya pakai micellar water sih memang. Jadi memang micellar waternya Wardah ini yang oil infused kepake banget selain untuk nge-remove makeup ya untuk bersihin kuas juga. Next, persiapan lebaran. Aku tuh beli satu doang sebenarnya. Nih, Trope Peelable Odor Free Non Toxic Water Based Nail Color. Jadi ini tuh kutek tapi bisa di peel off gitu. Nih, aku beli yang kodenya C24, warnanya maroon gitu. Kalau di aku ini bakal bagus banget sih. Terus dapat free water base-nya shade T4 tuh, glitter cantik gitu. Jadi kemarin aku udah nyobain pakai 2 layer aja udah cukup. Jadi sekali pakai didiemin sampai kering, terus habis itu timpa lagi, baru timpa si water base ini. Ini juga bisa di peel ya. Intinya 2 ini nanti bakalan aku pakai pas lebaran. Warnanya tuh bagus banget di kulitku, jadi bikin kulit tanganku tuh kelihatan cerah banget gitu loh. Berikutnya anting. Aku beli anting ini tuh bentar ya, aku cek. Kalau nggak salah harganya tuh lumayan murah, tapi bukan yang murah banget. Murah banget ya berapa sih, Rih? Murah banget ya 3.000. Kalau ini agak lumayan mahal nih, 25.000. Enggak ya, 25.000 juga masih murah. Aku beli beberapa. Ini yang modelnya kayak gini. Tuh, detailnya. Cantik banget ya. Tuh, modelnya buka tutup gitu. Nih, tuh. Ini yang size mediumnya. Terus aku juga beli big size-nya yang gedenya. Ini harganya 30 ribuan. Antingnya estetik parah. Lihat detailnya kayak bebatuan. Bagus banget ya. Walaupun dia big size gitu, tapi di mukaku yang nggak terlalu besar ini tuh masih nggak berlebihan gitu. Kalau misalnya ada satu lagi di bawahnya, nggak bisa sih aku. Rasanya kayak norak banget. Terus aku juga beli yang size kecilnya. Nih. Tuh, kayak batu asli dan emas asli enggak ya? Kayak kuning banget nih, pasti palsu. Kayaknya orang-orang tuh paham deh mana yang asli, mana yang palsu. Tapi aku tuh salah satu yang kurang suka pakai perhiasan emas asli. Sukanya pakai aksesoris. Berikutnya, wah ini produk-produk yang banyak banget di request. Ini mostly produknya Hana Sui. Jadi yang aku tahu dia tuh baru banget nge-launching Cover Lock Powder Foundation untuk series Next Level. Aku beli beberapa sih. Ini powder foundationnya. Aku beli yang shade W33 tuh. Terus ini aku juga beli si velvet cushionnya, karena setiap aku nge-review produk pasti ditanyain, Kak, review air velvet cushionnya Hana Sui. Coba kita lihat packagingnya. Wow, bagus banget packagingnya. Beneran next level. Coba. Puff cushionnya ada titik-titiknya gitu, kelihatan nggak? Coba ya. Next level. Ini shade W42 Golden Sand. Modelnya mesh cushion gitu. W42. Kayaknya match nih. Nanti ya, aku nggak bakal review sekarang karena ini bakalan aku pisah gitu reviewnya. Nanti, sabar ya. Terus selain itu aku juga beli semua shades blurry tintnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 shades blurry tint. Kita ambil yang shade paling gelapnya ya. Shade 04 Oli Boy. Coba kita lihat packagingnya. Gelap banget. Coklat.
Wow, apakah ini So Matang approve? Tapi aku melihat warna untuk basicnya. Semoga dia So Matang approve ya. Ada wangi coklat beneran dong. Oke, next ya, stay tune ya. Sabar. Harap bersabar. Karena aku penasaran, aku juga beli si lip vinilnya Pixi. Ini yang shade 07 Rosewood Blaze. Untuk shade-nya ini shade 07. Tuh lip vinilnya Pixi kayak gini packagingnya. Katanya sih harus di shake 10 detik. Udah di shake sih, tapi aku nggak tahu shake-nya tuh maksudnya dibalik cek apa gini ya, nggak tahu. Tuh warnanya kayak gini, warna brownish pink. Tapi apakah So Matang approve? Kita cobain aja. Ringan banget warna bibir asliku ya. Apakah ada oksidasinya untuk Pixi? Begitu di blend sih garis bibir jadinya ungu ya. Bentar, aku mau cek oksidasi dulu. Aku kembali setelah beberapa menit. Rasanya tuh di bibir yang bagian bawah kayak ngeset gitu loh, kayak ada rasa tarik kenceng gitu di bibirnya. Terus aku juga notice kelihatannya langsung kayak halus banget ya bibirnya, walaupun bibirku kering dan cracking tuh, tapi formulanya ringan dan halus. Ada oksidasi dia. Jadi awalnya kayak coklat pink gitu, tapi setelah oksidasi pinknya jadinya ungu di aku. Sayang sekali. Pinknya jadi ungu. Ini shade 07 ini tidak So Matang proof sih. Dia lebih cocok untuk yang So Matang mungkin, tapi di cool tone, bukan yang neutral warm ataupun warm. Enggak, ini cool tone banget sih warnanya. Biarkan aja pennya. Sekarang aku mau nge-review produk terakhir yang aku beli, yaitu Softland. Wah, aku sih kalau beli Softland tuh bisa tiap 6 bulan sekali, tapi sekali beli banyak. Ini tuh salah satu Softland yang selalu aku repurchase dan sering banget ditanyain. Ini tuh Softland Kitty Kawaii Mini Julia Grey. Ya udah, aku cuci dulu terus aku pakai ya. Nih, untuk Softlandnya kayak gini warnanya. Tuh, ini hasilnya kayak gini nih. Tuh, dia pakai ini Softland pasti ditanyain karena tuh efeknya tuh di mata jadi kayak apa ya, dolly eyes gitu. Terus dia diameternya tuh nggak yang besar gitu, mini kecil, 14,2. Dia kecil karena mataku tuh kan bukan yang besar banget ya. Lihat deh, area putihnya aja cuma dikit gitu. Kalau pakai yang bulat gede ketutup sih habis ya. Terus dia water contentnya 55%. Dia bisa dipakai 6 bulan, tapi biasanya aku karena sering pakai ya 1-2 bulan tuh udah aku ganti sih semua Softlandku. Ya namanya juga untuk area mata ya, sangat sensitif. Jadi memang baiknya sering diganti aja. Jadi kayak paham kan? Oh ini nih Softland Carrier yang biasa dipakai. Nah ini dia. Ini Softland tuh nyaman banget sih dipakai seharian. So far nggak ada masalah sih sama brand ini. Cocok banget sama aku. Sekian untuk spill belanjaannya. Kira-kira nih dari yang aku mention hari ini, ada nggak sih yang masuk keranjang kalian? Atau jangan-jangan udah jadi wishlist kalian dari lama, terus karena inget jadi yaudah segera check out deh setelah video ini beres. Kasih tahu aku produknya yang mana di kolom komen di bawah, because sharing is caring. Makasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai habis. It means a lot for me. Jangan lupa buat tinggalin jejak dengan klik likes dan subscribe channel YouTube aku. Udah? Terus jangan lupa juga untuk aktifin bel notifikasi kalian supaya kalian jadi Jamet Squad aku yang pertama tahu kalau misalnya ada video baru yang diupload di channel YouTube ini. Once again, thank you guys for watching and I'll see you soon on my next video. Bye!